Selamat datang kembali di channel Berniat Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham dari sektor komoditas. Pertama Medco, kedua Elsa, ketiga Pegas, keempat PGO, kelima MDKA, keenam BRPT, ketujuh Antam, kedelapan Inco, ke-9 Tins, ke-10 Akra, ke-11 AGI, dan terakhir ESA. Langsung saja ke saham pertama. Ada Medco yang ditutup di harga 930, terkoreksi 0,53%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia buka sebenarnya Medco di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Medco sudah indikasi lemah. Kondisi seperti ini kelihatan juga dia itu udah 4 hari mencoba menembus resisten 950 dan gagal. Indikasinya kurang oke, ada peluang turun dulu, dan juga Medco sudah membentuk lower high di area 960 atau 995 nih kayaknya, dan sangat berpeluang sih turun. Harga sekarang itu kurang ideal kalau baru mau masuk ya. Memang bisa aja besok kalau market bagus teknik rebound. Jadi seperti itu untuk Medco. Lebih ke wait and see dulu. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya memang ada candle hammer terbalik, inside bar, candle di dalam candle sebelumnya. Untuk teknik rebound ya ada, cuman ya itu tergantung market. Cuman indikasinya udah lemah. Peluang besar turun itu lebih besar untuk Medco. Area demand-nya itu 880 sampai 850. Ini gambaran Medco itu seperti ini. Jadi bisa turun dulu baru naik. Lebih baik wait and see lah untuk Medco. Jangan dipaksa masuk karena juga lagi downtrend. Trend line uptrend sudah dipatahkan dan dia mulai turun, juga membentuk lower high, lower low. Tinggal lihat di 8540 jebol, lower low baru, lanjut downtrend. Trendline downtrend ini juga sepertinya tutup aja atasnya. Ini polanya nanti sepertinya juga Medco itu akan membentuk pola descending triangle. Jadi berpeluang mantul dari support juga nggak terlalu tinggi. Jadi bisa manfaatin cuan bungkus saja. Kalau beli di area 880, 850, kalau dikasih di area bawah ini potensi untuk mantul tuh ada untuk Medco. Seperti itu untuk Medco. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Elsa yang ditutup di harga 322, terkoreksi 0,61%. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia buka sebenarnya Elsa di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Elsa juga kondisi seperti ini lagi berjuang untuk naik. Sayangnya minggu kemarin Elsa itu gagal lagi menembus 330, 340-nya. Momentum Elsa itu akan up trend kalau dia menembus 330, 340. Semoga minggu ini. Dan yang paling penting untuk tren jangka pendeknya, Elsa jangan turun dari 316. Kalau turun gagal pola ascending triangle, karena Elsa itu dari bulan Maret terus membentuk higher high, higher low. Jadi kalau sampai dia turun dari bawah 316 gagal. Peluang besar yang masih mungkin konsolidasi dulu di area bawah ini. Support kuatnya memang 300, support pertengahannya 320, 316 itu. Jadi seperti itu. Elsa berarti minggu ini harus rebound kalau bisa. Jumat besok sudah di atas 340. Oke tuh Elsa kalau di atas 340 ya. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya juga sering membentuk ekor panjang dari atas, berarti masih banyak seller. Dan kondisi seperti ini kelihatannya juga nih ya, kita gambar 340 support sampai 330 dan support kuatnya ada di 300 sampai 294. Seperti ini ya, dia terus membentuk high low high high. Harus bertahan dan kelihatan juga volume mulai meningkat 3 minggu. Ya semoga aja momentumnya minggu ini tembus 330 340, siap-siap melanjutkan mencoba uptrend. Ini kalau dilihat EMA 60, EMA 20, EMA 20 sudah di atas EMA 60. Cuman masih landai, belum kuat nanjak. Tinggal lihat minggu ini tembus 340 harusnya oke tuh. Dan Elsa ya jangan turun dari 316. Kebetulan di 316 itu ada EMA 60 garis kuning ini. Nah itu harus dijaga Elsa seminggu depan. Seperti itu untuk Elsa. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Pegas yang ditutup di harga 1420 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia bekas sebenarnya Pegas di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Pegas ini lagi berjuang juga untuk bertahan di atas 1400. Kondisi seperti ini harusnya juga masih oke. Untuk Pegas minggu ini ada peluang melanjutkan kenaikan karena dia ada rejection, ada candle hammer atau doji, dan target terdekatnya itu 1465 sampai 1500. Area atas ini memang kondisi uptrendnya masih lemah.
Kenapa? Sudut kemiringan uptrend channelnya itu masih di bawah 30 derajat. Ya belum terlalu kuat tapi ya cukup oke lah. Dan kondisi seperti ini Pegas jangan turun dari EMA 20-nya 1400 atau 1390. Kalau turun dari itu indikasinya juga lemah, kemungkinan konsolidasi di bawah. Dan perlu hati-hati, itu ada pola uptrend channel, kalau jebol 1330 bisa jadi pola dead cat bone, berubah arah. Ya, jadi toleransi Pegas itu 1330, 1300 itu jangan turun dari itu. Tapi kalau mau bagus minggu ini harusnya nggak turun dari 1400, langsung nanjak Pegas ya. Pokoknya besok Senin Selasa kalau sampai koreksi turun dari 1390 rawan tuh, sinyal kurang oke untuk Pegas. Harusnya langsung rebound untuk Pegas. Seperti itu untuk Pegas. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PGO yang ditutup di harga 785 menguat 0,64%. Kalau di transaksi asing net sell. Kalau di customer-nya PGO ada akumulasi tapi ada yang buang juga. Seimbang. Langsung saja ke teknikalnya. PGO sudah di atas 780, harusnya sinyal bagus, cuman naiknya itu yang nggak bagus. Ekor-ekor panjang, pelan, dan ya takutnya tiba-tiba ada buangan. Kalau dilihat EMA 20 sudut kemiringannya cukup lebar, miring 45 derajat lebih. Nah itu sinyal bagus. Tapi kalau misalnya tiba-tiba dibuang PGO bagi yang beli di atas di area pucuk ini 7765, 765 sampai 780. Tapi ini disclaimer on ya, tinggal average down aja di 72 di 700 sampai 690. Kalau saya lihat PGO ini untuk pola dead cat bone enggak. Jelek-jeleknya kalau ternyata minggu ini gagal melanjutkan kenaikan terus malah tiba-tiba dibuang. Konsolidasi range-nya 690 sampai 780. Tektok arah ini ya. Kalau saya lihat seperti itu gambaran untuk PGO. Jadi kalau PGO saya masih hot, saya beli dari bawah ya. Jadi saya masih ikut follow the trend, kecuali besok kalau dia tiba-tiba jebol 765-nya saya TP dulu, baru mungkin average atau beli lagi di bawah. Ya pokoknya harus nanjak untuk PGO. Jadi kalau Bapak Ibu nyangkut ya tinggal average down di bawah. Tapi ini disclaimer on ya, bisa saja analisa saya juga salah. Keputusan jual beli, average down ataupun average up tergantung Bapak Ibu masing-masing. Jadi seperti itu. Menurut saya oke nih, PGO harusnya sih aman. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MDKA yang ditutup di harga 390, terkoreksi 4,49%. Kalau di transaksi asing net buy. Kalau dia bukan semuanya MDKA diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. MDKA yang perkiraan saya 3400 ini ada teknikal rebound karena candlenya hammer ternyata nggak mampu rebound dan jebol. Kemungkinan ini skenario bandarnya ya. Lihat besok Senin. Kalau hijau kembali ke atas 3200 itu ada sinyal bisa naik sampai 3400 ya. Jadi potensi upside masih bisa naik 6%, kemungkinan besar. Bahkan kalau ditembusin lagi 3300 minimal bisa nutup gap 3600. Arahnya naiknya bisa 400 poin. Menarik nih kalau saya lihat untuk MDKA. Harga sekarang juga menurut saya sudah mulai bisa dicicil-cicil tergantung Bapak Ibu. Kalau saya lihat mungkin turunnya itu 6% lagi. Sesuai dengan pola uptrend channelnya ini dipatahkan. Hitung aja seperti ini. 3000 sampai 2900 tuh harus dijaga. Dan kalau ditarik dari semenjaknya di Januari 2023 itu dia turun dah 35%, jadi ya turun 10%-an lagi lah. 6% sampai 10% tuh udah ideal tuh. Hold aja dan sabar kuncinya. Nggak masalah kalau nyangkut. Kalau mau average down, ya ini saatnya. 2 kali average down di 3200 sampai 3000. Dah diam tunggu aja. Pejam mata ya. Untuk MDKA juga sambar fundamental bagus. Yang penting sabar. Itu aja kuncinya. Kalau nggak sabaran ya susah. Kalau yang nggak sabaran mau cepet putarannya harus scalping. Kalau mau belajar scalping bisa join di kelas scalping Borneo Trader. Nanti di tanggal 28 Mei akan diadakan kelas scalping. Nanti diajarin bagaimana cara screening sahamnya, bagaimana cara baca bid offer, bagaimana cara menganalisa time frame chart lebih kecil, membuat trading plan, entry dan stop loss dan di mana TP-nya. Jadi kalau Bapak Ibu mau belajar ya diajarin sampai bisa mandiri, juga ada grup 2 arah yang akan membimbing Bapak Ibu. Dan di grup juga setiap hari akan dikasih saham-saham hasil screening saya selama Bapak Ibu belajar. Jadi
biar cepat lebih mandirinya dan juga tetap bisa menghasilkan profit setiap harinya ya. Tapi ya harus disiplin, kalau memang harus stop loss seperti itu. Kalau tertarik bisa join di kelas scalping Borneo Trader, klik link yang ada di deskripsi, pilih kelas scalping. Nanti akan diinfokan lewat WhatsApp yang Bapak Ibu daftarkan. Seperti itu. Untuk MDKA, kalau saya lihat ada peluang tadi rebound minggu ini. Kalaupun turun ternyata Senin, Selasa, Rabu rebound. Seperti itu. Dan MDKA langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BRPT yang ditutup di harga 805, terkoreksi 2,42%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia bukan sebenarnya BRPT hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. BRPT kondisi seperti ini kalau mau bagus memang nggak boleh turun dari 800. Kalau sampai minggu ini dia turun dari 800, saya out. Saya beli di 825, 820 itu ya. Jadi ya saya siap cut loss sekitar 3%-an, 4% lah kalau gagal bertahan di atas 800 ya. Kenapa saya pakai stop loss, padahal kalau saya analisa sendiri dia itu mungkin konsolidasi, mungkin akan mantul. Alasan saya pakai stop loss karena kalau BRPT ini turun dari 800 lebih lama naiknya, bisa konsol di bawah dulu. Jadi saya butuh average down untuk mencari profitnya nanti biar cepat. Daripada saya seperti itu dan belum pasti, mending saya cut loss dulu 3-4%. Nanti saya average down. Nanti saya pilih saham lain yang lebih berpotensi untuk menutup kerugiannya. Masih berpotensi ya, tapi saya lebih memilih itu daripada saya nunggu lebih lama. Tuh ya, tapi nggak harus sama seperti saya. Tergantung masing-masing karena strategi di saham ini banyak macam, banyak cara menghasilkan profit. Ada yang sabar, profitnya besar juga. Ada yang cepat putarannya tapi profitnya kecil-kecil. Ya ada seperti itu, dan ya seperti yang saya bilang kemungkinan besar kalau BRPT ini gagal menembus 800, jebol 800-nya, konsolidasi di bawah. Mungkin masih akumulasi, mungkin masih akan sideways dulu. Dan ya harapan saya beli di 825, 820 itu dia rebound ya. Ternyata nggak mampu ya. Ini momentumnya besok Senin Selasa harus rebound, kalau nggak ya jelek lah. Karena sudah menembus 2 support EMA 20, EMA 60. Jadi kalau dia mau fast break harus rebound. Minggu ini harus tembus 850-nya. Dan jangan turun dari 800 untuk BRPT. Seperti untuk BRPT. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Antam yang ditutup di harga 2000, terkoreksi 1,96%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia bukan semuanya, Antam di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Antam ini dia kelihatan ya gagal menembus 2160. Ini resistennya, supportnya 2000. Itu area range konsolidasinya dan harus dijaga. Jadi kondisi seperti ini Antam juga harus rebound, jangan sampai turun. Kalau dia turun itu berpeluang ke 1880 karena ini, dan peluang nutup gap, ada gap 2 kan di 1960 dan di 1895, bisa ke situ. Kalau ditarik dengan Fibonacci retracement, mestinya kalau mau aman iya Antam itu mantul dari 2000. Jangan sampai nutup gapnya ini di area 1960. Lemah lah. Harus langsung hijau dia Senin kalau mau bagus. Tapi kalau Bapak Ibu yang punya atau belum, ya coba nawar di bawah atau strategi cicil-cicil. 2000 cicil, nanti 1960 cicil, 1915 cicil lagi sampai 1900. Atur bagaimana strategi Bapak Ibu. Misalnya juga 100 jatah yang diberikan Antam itu setiap 10 poin diantrikan, lot-lot Bapak Ibu dibagi seperti apa strateginya ya. Jadi seperti itu. Untuk Antam harus rebound juga kalau mau bagus minggu ini. Dan kalau dia dari time frame mingguannya 2 minggu sudah terus koreksi, volumenya juga membesar. Kalau mau bagus teknik rebound memang minggu ini Antam. Seperti itu untuk Antam. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Inco yang ditutup di harga 6.700, terkoreksi 2,89%. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia broker semuanya, Inco di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Inco jebol 6.800, kena buang dan mau bagi dividen. Dividennya besok kumdet tanggal 15 Mei dengan harga di 89 harga dividennya. Jadi dari harga sekarang nggak nyampe 2% berarti dividennya ya. Kalau kondisi seperti ini, kalau ada candle bullish engulfing, lanjut Selasa biarpun extend tetap arahnya ke atas.
Inco karena dividennya juga kecil, kemungkinan ini jadi false breakdown. Apalagi besok ada candle sini bullish engulfing atau candle hijau dan tutup di atas 6.800. Oke. Tetap targetnya polanya ini 7.600 atau 7.500. Dari harga sekarang masih potensi upside sekitar 10-13%. Kalau dilihat kondisi seperti ini memang support kuatnya di 6.400. Tapi kalau besok dia bisa hijau, sinyal oke tuh. Tutup di atas 6.800. Seperti itu untuk Inco. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, candlenya memang kurang oke ya. Tapi volume meningkat 3 minggu. Mestinya besok bisa ada technical rebound untuk Inco. Tapi ini kembali lagi disclaimer on. Seperti itu untuk Inco. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada TINS yang ditutup di harga 975 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia buka semuanya, TINS diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, TINS juga kurang oke ya. Dia membentuk lower high, memang nggak membentuk lower low. Harus rebound juga besok Senin. Harus tembus kalau bisa 980 minimal. Tapi kalau bisa 1-2 hari ke depan tembus 1000 itu oke. Ya, dan juga toleransi TINS kalau yang mau minat beli. Tapi ini disclaimer on. Menurut saya 965 nih indikasinya jelek kalau turun dari 965 untuk TINS. Itu aja. Kalau sampai tutup di bawah C-nya ini, low-nya ini jelek. Kalau mau bagus besok harus rebound. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, ada candle hammer terbalik, ada perlawanan tapi belum kuat. Kita lihat besok Senin, tembus ke 989.90. Kalau tembus sih oke, sinyal bagus. Apalagi sudah bergerak di atas EMA 20, garis biru ini siap-siap ke atas untuk TINS. Seperti itu untuk TINS. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Akra yang ditutup di harga 1.370, terkoreksi 1,08%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia buka summary-nya, Akra hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Akra ada potensi technical rebound. Technical rebound-nya ke 1420, berarti bisa naik sekitar 50 poin, bisa naik 3%. Kenapa? Karena terlalu offset. Dia itu bagi dividen cuma Rp50. Dan dia turunnya itu HRB dan terus turun. Jadi sudah 2 kali bahkan 3 kali lipat dari harga dividennya. Mestinya ada technical rebound. Psikologis pasar biasanya seperti itu. Tapi untuk naik tinggi enggaknya nggak tahu. Tapi ada peluang technical rebound menurut saya sampai 1420 untuk Akra. Seperti itu untuk Akra. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada AGI yang ditutup di harga 1880 menguat 0,53%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia buka semuanya, AGI hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk AGI supportnya itu memang 1900 ya. Cuman ya bisa tarik seperti ini area demand-nya. Ya kalaupun masih di area demand, kalau Bapak Ibu nekat, yang penting kalau dia turun lagi di bawah 1850 tinggalin aja. Lebih konfirmasi kalau AGI besok dan lusa tembus lagi 1900 atau bergerak di atas EMA 20-nya ini. EMA 20-nya juga mengindikasi udah kurang oke karena sudut kemiringannya lebih 30 derajat ke bawah lemah dan juga sudah dead cross memotong EMA 60. Jadi konfirmasinya mau aman, AGI itu harus bergerak di atas 1900. Di bawah itu indikasi jelek, apalagi bergerak di bawah 1860. Jadi kalau Bapak Ibu beli di harga sekarang 1880 turun 2% aja, mending stop loss aja dulu. Tinggalin. Harus lanjut rebound juga AGI minggu ini. Seperti itu untuk AGI. Langsung saja ke saham terakhir, ada ESA yang ditutup di harga 580 terkoreksi 4,13%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia buka summary-nya, ESA didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya, ESA kurang oke. Kalau dead cat bond, apalagi kalau hari besok melanjutkan penurunan, saya lebih menunggu di resisten kuat dulunya 2021 di 550-540. Saya tunggu di bawah. Atau kecuali dia ternyata ada candle bullish engulfing kembali ke atas 600. Tapi agak rawan harga sekarang. Nanggung. Ya, juga pola dead cat bond. Nah, seperti ini ya. Bapak Ibu kalau punya saham dapat disupport, cari profitnya nggak usah besar, apalagi sahamnya lagi strong downtrend. Cari profit 3-5% atau 6% udah cukup. Jangan berharap besar-besar deh. Nih contohnya ya, kita dari awal nih turun tajam kan. Dari April turun mantul di 700. 700 dia itu mantul sampai ke 745. Harusnya Bapak Ibu bisa TP sekitar ya jelek-jeleknya 2-3% dah TP lah. Kalau nggak nyampe puncak atau sudah nyampe puncak, Bapak Ibu melihat ada candle merah, TP di bawah. Ya bisa. Yang penting tuh amankan profit. Misalnya sudah profit sekitar
4-5%, setengahnya diamanin. Jadi berapa? Jadi 2% aja udah pasang auto stop loss profit di harga 2% profitnya. Nih contoh lagi ya, kalau Bapak Ibu TP sudah turun, mantul dari support lagi 600. Ini bisa TP lagi di atas kan? Ternyata dia jebol spot, dia tinggalin. Seperti itu ya. Jangan banyak berharap profit besar dulu kalau lagi konsolidasi, lagi downtrend ke bawah. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.